video kali ini saya akan mempresentasikan tentang pengkodaan data. Apa sih pengkodaan data itu? Jadi, pengkodaan data adalah karakter-karakter data yang akan dikirim dari satu titik ke titik lain. Tidak dapat dikirimkan secara langsung. Sebelum dikirim, karakter-karakter data tersebut harus dikodekan terlebih dahulu dengan kode-kode yang dikenal oleh setiap terminal. Nah, adapun tujuan dari sebuah pengkodaan adalah menjadikan tiap karakter dalam sebuah informasi digital, yaitu ke dalam bentuk biner untuk dapat ditransmisikan. Yang kedua, kode 7 bit atau ASCII. Kode 7 bit atau ASCII, kode 7 bit yang dikenal dengan nama International Alphabet nomor 5 dari International Standard Organization atau sering disebut dengan ISO. Di Indonesia ini lebih dikenal dengan nama kode ASCII, yaitu American Standard Code for Information Exchange. Kode ASCII ini seperti yang terlihat pada tabel 1 di bawah, menyediakan 128 kombinasi. Dari 120 kombinasi tersebut, 22 kode diantaranya digunakan untuk fungsi-fungsi kendali seperti kendali peranti, kendali format, pemisah informasi, dan kendali pengiriman. Nah, kode ini merupakan kode alfanumerik yang populer dalam teknik komunikasi data. Kode ini menggunakan 7 bit untuk operasinya, sedangkan bit ke-8 dapat ditambahkan untuk posisi pengecekan bit secara event atau ODD parity. Selanjutnya yaitu kendali format. Kendali format atau format control merupakan karakter-karakter yang digunakan untuk mengendalikan format, pengaturan posisi print head atau kursor sesuai dengan keinginan. Nah, di kendali format ini ada 6 karakter yang digunakan untuk melakukan kendali format, yaitu yang pertama, BS atau backspace, yaitu menunjukkan gerakan mekanisme penulisan atau menampilkan kursor satu posisi ke belakang. Yang kedua, horizontal tabulation, yaitu menunjukkan gerakan mekanisme penulisan atau memindahkan kursor ke depan menuju tab berikutnya atau menghentikan posisi. Nah, yang ketiga yaitu line fit, yaitu menunjukkan gerakan mekanisme penulisan atau menampilkan kursor menuju posisi karakter yang sesuai pada barisan berikutnya. Nah, yang keempat, FT atau sering disebut dengan vertical tabulation, yaitu menunjukkan gerakan mekanisme penulisan atau menampilkan kursor menuju rangkaian baris berikutnya. Terus yang terakhir ada FF atau from fit, yaitu menunjukkan mekanisme penulisan atau menampilkan kursor menuju posisi awal halaman form atau layar berikutnya. Terus ada CR atau Carriage atau return, yaitu menunjukkan gerakan mekanisme penulisan atau menampilkan kursor menuju pada posisi awal di baris yang sama. Selanjutnya, kendali pengiriman. Kendali pengiriman yaitu digunakan untuk mengemas pesan ke dalam format yang dikenal dan mengontrol aliran data dalam jaringan. Kendali pengiriman ini biasanya digunakan dalam protokol-protokol yang berorientasi Protokol yang berorientasi karakter menggunakan karakter
khusus untuk membedakan segmen-segmen bingkai informasi yang berbeda pada saat pengiriman. Nah, pada protokol ini semua pesan dikirim dalam sederetannya B. Terus, karakter pengiriman ada juga beberapa karakter yang digunakan untuk kendali pengiriman. Antara lain adalah yang pertama, SOH atau Start of Heading adalah menunjukkan bagian awal heading yang berisikan alamat atau arah informasi. Yang kedua, STX atau Start of the Text adalah menunjukkan bagian awal teks dalam bagian akhir heading. Yang ketiga, E-Text atau End of Text adalah menunjukkan bagian akhir teks yang dimulai dengan karakter Start of Text STX. Yang terakhir, EUT atau End of Transmission adalah menunjukkan selesainya transmisi dan kemungkinan mencakup atau tekanan lebih berikut dengan heading. Nah, selanjutnya ada kendali piranti atau disebut device control, merupakan karakter-karakter yang digunakan untuk mengendalikan piranti, seperti mengendalikan operasi fisik dari setiap terminal. Contohnya, implementasi adalah seperti menghidupkan atau mematikan tombol penggerak. Karakter-karakter yang dipakai untuk mengendalikan piranti tersebut antara lain adalah DC1, DC2, DC3, dan DC4. DC1 dan DC3 biasanya dipakai untuk mengendalikan aliran data dari terminal tak sinkron, DC1 untuk menghidupkan aliran data, dan DC3 untuk mematikan aliran data. Selanjutnya, pemisahan informasi. Nah, pemisahan informasi atau disebut information separator merupakan yang digunakan untuk memisahkan informasi yang dikirim sehingga memudahkan perekaman dan penyimpanan data dari daftar kode ASCII pada tabel 1. Terdapat 4 karakter yang dikategorikan sebagai pemisah informasi. Keempat karakter tersebut yakni yang pertama US atau unit separator, yang kedua RS record separator, yang ketiga GS atau group separator, yang keempat VS atau file separator. Nah, terima kasih semuanya, sampai ketemu kembali. Mohon maaf jika ada tutur kata yang salah. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.